Halo bro and sis, welcome to my channel. Bro and sis, terima kasih ya yang sudah subscribe channel saya, dan yang belum, ayo dong subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar saya tambah semangat untuk terus berkarya. Telkom, P2Tel, Tangsel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Yudi Gatina selaku Ketua P2Tel Tangerang Selatan, Pak Budi Sartono selaku Badan Pengawas P2 Tangerang Selatan, Bapak Triana selaku Perwakilan P2Tel Tangerang Selatan, Bapak Ibu yang baru memasuki masa pensiunan yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat ya Pak. Izin Bapak Ibu semuanya, boleh kami memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada sebagian yang sudah kenal dan ada sebagian yang belum kenal. Saya Dr. Ratna Ningsih, saya sebagai medical expert untuk Yakes Regional 2 Jakarta dan Banten. Nah, kami hari ini membawa rekan kami juga, yaitu Mbak Wiwi dan Mbak Natali. Mbak Wiwi dan Mbak Natali ini sebagai Yakes AM, ya. Beliau memegang klinik dan rumah sakit mitra Yakes Telkom yang ada di Tangerang Selatan dan di Kota Tangerang. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang nanti vaskes pertamanya ada di Tangerang Selatan, nanti bila ada kesulitan bisa hubungi beliau. Ya. Baik di rumah sakit juga, rumah sakit yang memang ada di sekitar Kota Tangerang dan Tangerang Selatan itu bisa hubungi Mbak Wiwi dan Mbak Natali. Ya. Izin Bapak Ibu, mungkin ini kan judulnya tentang BPJS ya Bapak Ibu. Mungkin kita refresh dulu ya untuk pelayanan yang ada di Yakes. Kami mungkin menginfokan sejarah dari Yakes Telkom itu seperti apa. Ini profil Yakes Telkom. Yakes Telkom memang didirikan tahun 1969. Nah, ini mungkin saya belum lahir ya Pak, tahun 69. Nah, ini pertama kali didirikan dalam berupa klinik yang ada di Bandung. Nah, berjalannya waktu, kemudian Yakes terus berkembang sehingga tahun 2015 ini pengelolaan untuk peserta Yakes itu dana kelolanya kita kelola secara mandiri Pak, ya, melalui dana investasi. Yakes punya visi ya, visi dan misi. Nah di sini visi dari Yakes Telkom ya, kita berusaha menjadi institusi kesehatan yang terbaik di Indonesia dalam mengelola layanan kesehatan kita yang berbasis managed care dan menggunakan digital teknologi Yakes Telkom. Salah satunya adalah managed care, yaitu kendali biaya dan kendali mutu. Biaya kita kendalikan tapi tidak mengurangi klinik-klinik kita yang ada di Jakarta dan klinik-klinik kita yang sudah bermitra dengan Yakes Telkom yang ada di Jabodetabek dan Banten itu sudah menggunakan medical recordnya secara online, ya. Jadi tidak manual lagi. Jadi semua kondisi kesehatan Bapak Ibu itu termonitor oleh dokter-dokter Yakes Telkom. Jadi misalnya Bapak berobat di Jakarta, suatu waktu Bapak berobat ke Surabaya gitu. Nah ini kondisi kesehatan Bapak termonitor oleh dokter yang ada di Yakes Surabaya, seperti itu ya. Jadi bisa termonitor secara
menyeluruh seperti itu. Kemudian visinya ya kita sebut dengan Pocinta yang memang sudah familiar ya mungkin dengan bapak-bapak dengar. Strategi kita yaitu caring. Lanjut. Nah ini peta sebaran layanan kesehatan yang Telkom. Nah kita ada 7 regional dari regional 1 sampai 7. Regional 1 itu Sumatera, 2 Jakarta, 3 Jabar, 4 Semarang, 5 Jawa Timur dan Nusa, 6 Kalimantan, 7 KPI. Nah mungkin untuk Telkom saat ini sudah transformasi, udah berubah ya Pak, jadi 5 regional. Tapi untuk saat ini ya Telkom masih tetap 7, tapi nanti ke depannya apakah nanti mengikuti Telkom kami belum tahu. Tapi untuk saat ini kita masih tetap 7 regional. Nah ini regional 2 merupakan peserta yang terbanyak baik pensiunan maupun karyawan. Nah ini info terbaru di Yakes Jakarta ada penambahan sekitar 400 KK yang pending kemarin ya Pak ya. Tapi ini nanti infonya akan bertambah lagi untuk peserta Jakarta. Lanjut. Nah ini untuk layanan kesehatan yang ada di Yakes Telkom saat ini. Nah ini Yakes Telkom tetap selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Yakes Telkom selalu mengikuti transformasi juga. Nah di sini layanan kesehatan Yakes Telkom kita ada program promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi. Nah untuk program pelayanan ini kita bisa bersifat online maupun offline. Nah online ini akan memudahkan pelayanan, akses pelayanan untuk Bapak Ibu semua ya. Nah ini kita ada offline, ada wellness center. Kita punya wellness center yang ada di Percetakan Negara Pak. Itu kayak pusat fitness ya. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk olahraga di sana, nggak apa-apa, di sana gratis. Ada instrukturnya juga dengan Mas Rifki. Nanti Bapak kalau ke sana boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian ada preventive room, kita juga ada di sana untuk konsultasi kesehatan secara offline. Terus office visiting ini biasanya dilakukan pada karyawan ya. Karyawan yang setelah melakukan GCU, kita biasanya berkunjung ke kantor untuk menindaklanjuti hasil-hasil dari GCU-nya. Nah, kemudian kita juga punya home care. Nah, ini home care team. Yakes Telkom punya home care team. Ini kita adakan karena memang ada beberapa peserta kita yang setelah rawat inap di mana masih membutuhkan perawatan lebih lanjut seperti itu ya. Jadi nanti biasanya dokter yang merawat pasien tersebut mengajukan ke kami bahwa pasien ini butuh perawatan lanjut di rumah. Jadi nanti biasanya dokter rumah sakit akan mengajukan form home care ke Yakes Telkom untuk pasien tersebut. Ya. Nah, kemudian yang secara online untuk preventif promotifnya kita juga ada ini, ada Facebook juga ada kita punya, terus kemudian IG. Nah ini ada juga call center ya. Nah yang kita sebut juga Yakes Siaga. Nah ini nanti Bapak mau info apapun bisa chat atau telepon ke nomor yang tertera di layar ya. Seperti itu. Kemudian kita ada sistem kuratif. Kuratif artinya pengobatan. Nah ini kuratif ini kita ada beberapa tahap. Ada rawat jalan tingkat pertama ya. Rawat jalan tingkat pertama kita punya, Yakes punya klinik di Jakarta 3 yang ada di Percetakan Negara, Slipi dan Gatot Subroto. Itu punya Yakes kliniknya. Tapi kita juga bermitra dengan klinik-klinik yang ada di Jabodetabek dan di Banten. Itu untuk memudahkan, memfasilitasi Bapak untuk berobat ya, seperti itu. Jadi memang kita kurang lebih ada 15 klinik yang sudah bermitra dengan Yakes Telkom, termasuk Kimia Farma itu bermitra dengan Yakes
Yakes Telkom. Ya, jadi nanti kalau Bapak ada keluhan atau apapun bisa berkunjung ke klinik tersebut sesuai dengan vaskes Bapak terdaftar. Ya, kalau misalnya Bapak vaskes terdaftarnya di Percetakan Negara, tapi Bapak berkunjung ke klinik Kimia Farma. Nah, ini biasanya klinik Kimia Farma yang ada di Pamulang biasanya akan menolak karena data Bapak nggak ada di sana, seperti itu. Kecuali memang emergensi ya, emergensi gitu. Karena kita sudah membayarkan dana kesehatan Bapak Ibu semua di klinik mitra kita, seperti itu. Jadi disarankan untuk berobat itu sesuai dengan vaskes Bapak terdaftar di mana, seperti itu. Ya. Nah, kita juga ada teleklinik. Ya, teleklinik yang memang ada di Percetakan Negara, tapi ini sepertinya kurang diminati karena memang hanya konsul saja tanpa ada pemberian obat. Ya. Kemudian telemedicine. Nah, ini telemedicine bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua, tapi hanya untuk obat rutin saja. Ya, untuk obat-obat akut atau keluhan ini tidak dilayani. Ya, kalau obat rutin ini nanti pengantarannya diantarkan melalui kurir, dan ini hanya sementara hanya bisa dilakukan di klinik Yakes saja. Ya, di klinik mitra kita belum bisa seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke rawat jalan tingkat lanjut. Nah, kalau rawat jalan tingkat lanjut, bila di klinik kita mungkin dokter di sana perlu penanganan lebih lanjut dari dokter spesialis, biasanya klinik kami akan refer ke rumah sakit, ya, seperti itu. Nah, ini kita juga selain rumah sakit, sekarang sudah banyak rumah sakit kita yang PKS ya Pak, kurang lebih 80-an lah. Untuk se-Jabodetabek kita Yakes Telkom itu sudah bermitra kurang lebih 80 lebih rumah sakit. Nah, ini lumayan banyak rumah sakitnya yang sudah kita PKS kan, ini untuk mempermudah layanan Bapak Ibu semuanya juga. Nah, kita juga bermitra dengan apotik dan laboratorium. Apotik kita bermitra dengan apotik TM, laboratorium juga kita bermitra dengan laboratorium TM, dan laboratorium biomedika. Nah, kemudian kita juga ada FAS ini untuk pengantaran pasien-pasien kami yang emergensi, dan juga untuk pasien-pasien yang memang home care yang perlu pengantaran ke rumah sakit, seperti itu. Nah, kita juga sebenarnya ada dokter mitra yang di klinik Percetakan Negara. Jadi di sana tuh ada dokter, rencananya akan ada dokter penyakit dalam. Jadi nanti kalau dari klinik Percetakan Negara akan konsul ke dokter penyakit dalam, itu bisa langsung ke sana Pak, ke kliniknya. Jadi nggak harus ke rumah sakit. Nanti kita akan mempermudah Bapak Ibu semuanya untuk dalam merujukan penyakit dalam, bila memang harus dirujuk ke penyakit dalam tanpa harus ke rumah sakit, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk rawat inap. Nah, ini untuk rawat inap kita punya Yakes Telkom punya 8 Yakes AM, ya, ada 8 orang. Nah, untuk daerah Tangerang yang kami bawa saat ini, Mbak Wiwi dan Mbak Natali, memang beliau cakupan untuk rumah sakit Tangerangnya lumayan banyak ya Pak ya, daerah kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Kalau Mbak Wiwi ditambah daerah area Banten ya, Serang ditambah, sama daerah Ciledug, jadi lumayan luas untuk cakupan Mbak Wiwi. Kemudian dalam rehab, maaf, untuk Yakes AM ini fungsinya atau tugasnya berperan untuk menjembatani antara Yakes dengan rumah sakit dan peserta Yakes Telkom dengan rumah sakit juga. Jadi bila ada sesuatu kesulitan di dalam pelayanan di rumah sakit, Bapak Ibu bisa langsung hubungi Yakes AM.
ya, biar tidak ada miskomunikasi dan pelayanan supaya berjalan dengan lancar, ya. Lanjut. Nah, ini fasilitas kesehatan karyawan dan pensiunan beserta keluarganya, ini sesuai dengan KD ya, KR 08 dan 09. Nah, ini tanggungan karyawan dan pensiunan, yaitu berlaku satu pasangan beserta 3 anak yang berusia maksimal 25 tahun. Nah, ini kalau usia 25 tahun tapi ada syaratnya, Pak, ya, bila anak itu masih sekolah. Dan ini biasanya harus ada surat keterangan dari kampus bahwa anak itu masih bersekolah, ya. Kalau sudah bekerja, sudah menikah, sudah tidak menjadi tanggungan Yakes Telkom lagi. Kemudian tiap peserta wajib menentukan satu lokasi untuk fasilitas kesehatannya, ya. Jadi nggak bisa lebih dari 2 dan nggak boleh berobat pindah-pindah seperti itu. Karena tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kemudian rawat inap hak kelas ini sesuai dengan band posisi Bapak pada saat ini. Kalau sebelumnya kan karyawan itu dari band 3 sampai band 7 tuh pasti hak kelas 1 ya Pak ya. Kalau pada saat jadi karyawan, nanti setelah Bapak pensiun itu hak kelasnya disesuaikan dengan band posisi Bapak saat pensiun itu di posisi berapa, seperti itu. Kemudian obat-obat di luar daftar obat Telkom ini biasanya sistem restitusi, karena memang kalau di klinik kita itu kan harus menggunakan daftar obat Telkom, karena kalau tidak menggunakan daftar obat Telkom ya di klinik kita nggak tersedia obatnya Pak, karena yang di klinik kita itu yang tersedia hanya daftar obat Telkom. Jadi kalau Bapak nggak mau diganti dengan obat daftar obat Telkom yang isinya sama, ya mungkin sistemnya restitusi. Tapi kami sarankan sih kalau obat tersebut isinya sama, sebaiknya menggunakan daftar obat Telkom. Ini berdasarkan dari ketentuan direksi, memang ada beberapa layanan yang memang nggak bisa kami tanggung seperti itu, ya. Ini penyalahgunaan narkotik atau nazar, kita nggak bisa tanggung. Misalnya seperti ini, tiba-tiba ada anak pensiun atau pegawai masuk ke IGD, kecelakaan. Nah, ini kecelakaannya karena nazar, karena mabuk alkohol atau minum minuman keras atau karena obat-obatan. Nah, ini nggak kita tanggung. Ya, jadi ini mungkin bisa bahan informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian penyakit hubungan seksual, ini kita nggak cover Pak, karena ini habit dari yang tidak baik. Jadi dari perusahaan nggak di cover untuk screening dan pengobatannya tidak di cover. Kemudian pengobatan alternatif ini kita nggak cover. Kemudian pemeriksaan atau pengobatan atas kemauan sendiri tanpa ada rujukan dari dokter kami, dokter TPKU atau dokter TPKK, pemusalaran jenazah. Nah, ini mungkin ada sebagian peserta yang memang belum terinfo ya, kadang-kadang suka protes, ini kok nggak di-cover Yakes gitu loh. Tapi memang dari ketentuan direksi kami untuk biaya pemusalaran jenazah, yaitu untuk kain kafan dan ambulannya tetap tidak kami cover ya Pak ya. Itu menjadi tanggung jawab dari peserta. Kemudian pemeriksaan penunjang untuk sekolah dan ibadah ini nggak kita cover. Ya biasanya untuk umroh ya Pak. Untuk umroh ada pemeriksaan screening kesehatan, itu nggak kita cover. Ya. Kita periksa sesuai dengan indikasi medis peserta tersebut. Ya. Kemudian penanganan dan pengobatan kelainan mikropenis atau disfungsi ereksi nggak kita cover. Kemudian ini selisih biaya akibat perubahan hak kelas dan permintaan sendiri nggak kami cover ya. Nah, ini misalnya gini, ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Kalau misalnya Bapak hak rawatnya di kelas 1, tapi ternyata ruangan kelas 1-nya ini penuh,
penuh ya. Nah ini rumah sakit wajib menaikkan satu kelas kamar dari hak Bapak. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak di kelas 1, kamar rumah sakit di kelas 1-nya penuh, itu rumah sakit wajib menempatkan Bapak di kelas VIP. Ya, di kelas VIP, di kelas VIP, tapi tanpa ada selisih biaya. Tapi nanti bila kelas 1-nya sudah ada, Bapak akan dikembalikan lagi di kelas 1. Seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya Bapak nggak bersedia dipindahkan lagi sesuai dengan hak kelas Bapak, nah itu akan ada selisih biaya karena jatuhnya APS seperti itu, ya. Nah ini kemudian daftar obat-obatan yang tidak kami cover adalah yang tidak mempunyai khasiat langsung untuk penyakit tersebut. Ya, waktu zaman COVID itu ada rame-ramenya minta stem cell, pengobatan COVID dengan stem cell yang tidak cover ya Pak ya, karena memang tidak ada korelasi langsung untuk terapi tersebut. Kemudian yang bersifat kosmetik, lotion, pelembab itu nggak kita cover karena memang bukan tujuannya untuk mengobati. Kemudian bersifat herbal ini juga kita nggak cover, tapi ada case-case tertentu Pak yang bisa memang kita cover untuk obat herbal ya. Contohnya untuk obat hemoroid. Nah ini masih kita bisa cover untuk obat herbal karena memang tidak ada obat penggantinya lagi. Jadi memang ini bisa kita cover seperti itu. Jadi kita memang nggak ini ya, kita lihat case-nya, case by case seperti itu. Kalau memang tidak bisa ada pilihan lain, kalau memang harus dengan obat herbal itu kita ACC tapi dengan pengetahuan ya Yankes Telkom dulu. Kemudian untuk pengobatan yang bersifat alternatif kayak akupunktur, meses itu kita nggak cover ya Pak ya, karena belum ada evidence based medisnya. Nah ini kemudian vitamin. Nah ini vitamin memang kita lihat by case juga. Vitamin kalau memang indikasi medis dan memang itu harus diberikan, itu bisa kita cover. Tapi memang harus ada bukti dari laboratoriumnya. Misalnya seperti gini, pasien ini membutuhkan zat besi. Jadi kita lihat dulu pasien ini hasil laboratorium hemoglobinnya berapa. Kalau memang kurang, itu bisa kita berikan obat tersebut, zat besi. Nah, misalnya kemudian pasien-pasien hepatitis, di mana kan fungsi livernya sudah menurun, ya, enzim livernya meningkat. Nah ini butuh obat vitamin, ya seperti itu. Nah ini masih kita berikan lah, ya. Jadi nggak saklek semua vitamin nggak kita berikan, nggak juga. Tapi memang harus ada indikasi medis untuk pasien tersebut. Kemudian lanjut. Nah ini mungkin kita bahas yang ada korelasinya dengan BPJS ya. Ini penyakit kronis. Nah ini memang penyakit kronis biasanya dengan bertambahnya usia kita ya Pak ya. Nah ini akan timbul perlahan-lahan seperti itu. Nah mungkin malah zaman sekarang penyakit kronis udah umur 30-35 sudah mulai berjalan nih Pak, karena memang habit dari gaya hidup, pola makan, olahraga yang tidak baik itu mulai ada di usia 35 itu juga sudah mulai timbul ya seperti itu. Maka itu Yankes Telkom concern banget untuk peserta-peserta kami yang memang sudah ada timbul penyakit kronis ini ya. Nah ini diagnosa penyakit kronis sesuai dengan WHO adalah memang durasinya panjang dan pada umumnya berkembang secara lambat. Nah ini banyak faktor yang menyertai ya, genetik, fisiologis, lingkungan dan perilaku. Nah di Yankes Telkom kami ada namanya Prolanis Yankes. Nah Prolanis ini sebenarnya adalah program dari pemerintah ya Pak ya, program BPJS seperti itu. Nah kita Yankes Telkom berkolaborasi dengan Prolanis BPJS. Nah ini merupakan program pemerintah yang memang harus kita dukung karena ini memang kita BUMN ya. Jadi memang kita harus bersinergi dengan Prolanis BPJS. Nah tujuan dari Prolanis ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup
peserta secara optimal, walaupun pasien itu sudah memiliki penyakit kronis, ya, seperti itu. Nah, tapi Prolanis ini, kegiatan Prolanis ini, nah ini memang harus perlu apa ya namanya dukungan kolaborasi yang kuat ya antara peserta BPJS dan fasilitas kesehatan. Kalau tidak ada itu, maka Prolanis tidak akan berjalan. Ya. Lanjut. Nah, ini manfaat BPJS. Sebenarnya sistem BPJS itu sama dengan sistem pelayanan di Yakes Telkom, yaitu bersifat managed care. Ya. Jadi ada sistem promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi di Yakes Telkom kita juga menganut prinsip untuk layanan kesehatannya seperti ini. Ya. Kalau di BPJS itu untuk promotifnya yaitu dengan program Prolanis. Prolanis itu artinya program pengelolaan penyakit kronis. Nah, itu bisa biasanya kalau di BPJS itu promotifnya berupa penyuluhan kesehatan. Biasanya ada klub-klub Prolanis untuk setiap masing-masing klinik. Dan ini biasanya kegiatannya dilakukan setiap 1 bulan sekali. Nah, dalam 1 bulan sekali itu biasanya di situ ada penyuluhan kesehatan, ada senam, kemudian ada mini NCU. Mini NCU artinya periksa gula darah, periksa kolesterol, periksa asam urat, itu biasanya rutin setiap 1 bulan sekali. Nah, kemudian preventif di sini ada vaksinasi dasar biasanya pada anak-anak ya, balita atau ibu hamil, kemudian ada screening penyakit tertentu. Nah, untuk kuratif dan rehabilitatif ini sama sebenarnya, pada dasarnya sama dengan pelayanan Yakes Telkom. Kuratif ini bisa di FKTP di Vaskes Kesehatan tingkat pertama, itu nanti Bapak terdaftar di mana itu bisa ya, itu ada obat-obatan, apes itu masih di cover oleh BPJS. Nah, untuk rehabilitatif ini BPJS mengcover juga untuk kacamata ya, tapi memang mungkin plafonnya kecil ya Pak ya, mungkin cuma 300.000 lah untuk BPJS ya. Lanjut. Nah, ini untuk Prolanis Yakes Telkom, BPJS Yakes Telkom ini memang berbeda ya dengan BPJS pemerintah, BPJS murni. Nah, kalau untuk di Yakes Telkom kita disebutnya BPJS Plus Pak. Ya, jadi nanti Bapak Ibu jaminan Yakes Telkom ini nggak akan hilang, tetap ada. Jadi punya 2 jaminan. Ini kalau yang sudah punya BPJS ya. Kalau yang sudah punya BPJS, tapi nanti syarat untuk ikut menjadi anggota BPJS Yakes Telkom nanti akan saya infokan. Ini untuk Prolanis Yakes Telkom kita memang untuk karyawan kan memang punya BPJS yang sudah dibayarkan dari perusahaan ya Pak ya. Nah, setelah Bapak masuk masa pensiun, BPJS-nya nggak akan dibayarkan, terputus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutrisno Pak, dari Tangerang Selatan juga ya. Pak, saya mau nanya masalah BPJS ya. Saya kan pensiun bulan April ya. Pensiun bulan April kemarin, tapi BPJS kita dan keluarga kita itu apakah dilanjutkan pembayaran pribadi atau gimana ya? Kalau kemarin kan dibayar juga perusahaan ya. Baik. Itu aja Pak yang saya. Terima kasih Pak Trisno. Kalau karyawan emang dibayarkan oleh perusahaan ya Pak ya. Saat Bapak pensiun, perusahaan sudah nggak membayarkan BPJS-nya lagi, jadi sudah terputus gitu. Kalau Bapak mau melanjutkan, berarti nanti Bapak jatuhnya mandiri, bayar sendiri. Saya itu dari Langkasa dan juga Randy bulan kemarin ya. Kemarin saya ke Poliklinik, saya harus ngumpulin KTP, terus apa gitu, HK, SK. Nah, kita itu BPJS itu ditanggung sama Poliklinik. Oh ya gini, kita untuk memapping
pasien-pasien yang kita daftarkan BPJS, kita kerjasama sama pengurus PDOTR, sama klinik yang mitra kita, sama klinik TPKK kita. Nanti dokter-dokter di sana mapping sih Pak, peserta-peserta kita mana saja yang memang berhak untuk didaftarkan BPJS oleh Yakes. Nanti kalau memang Bapak berhak, biasanya nanti dokter akan meminta ke Bapak untuk menyertakan kakak dan KTP. Nanti ke depannya akan mungkin kalau Bapak itu dapat WA Blast ya dari kepesertaan kita, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Biasanya memang harus ada pesan untuk mengirimkan kakak dan KTP untuk bisa didaftarkan BPJS-nya. Karena memang untuk pendaftaran BPJS-nya kita selektif mapping ya. Nanti memang kita tadi sudah saya sampaikan, ya guys, memang nggak kerja sendiri untuk memapping pasien peserta BPJS yang pro-anis. Kita minta bantuan dari peserta-peserta yang koordinasi oleh pengurus hotel sama klinik mitra kita, Pak. Terima kasih. Tanyakan Pak Tresno ya. Iya. Nah, kalau kita melanjutkan ini, apakah dengan nomor yang existing yang ada atau Iya, nanti? benar. Dengan nomor yang sudah ada, Bapak. Iya. Jadi nomor yang baru. Terkait masalah perpanjangan kesehatan untuk anak ya. Oh iya. Ini kan perlu, ini harus ke siapa ya ini ya, untuk melaporkannya, dan persyaratannya apa aja yang harus kita penuhi. Gitu. Langsung Bapak bisa langsung datang ke kantor Percetakan Negara di sana bisa, atau nanti bisa hubungi Pak Ipin, nanti ada nomornya. Kemarin kan udah dimatikan, tidak disambung lagi. Katanya perpanjang SIM juga harus pakai BPJS kan? Belum ya? Saya udah memperpanjang BPJS tapi kelasnya di kelas 3. Apakah ada pengaruhnya ke Yakes, dan apa yang saya dapatkan kalau sudah memperpanjang BPJS dengan konsep Yakes? Terima kasih. Bapak ini BPJS kelas 3-nya mandiri atau PBI? Mandiri. Nah tadi sudah saya sempat sampaikan ya, kalau untuk di Yakes untuk saat ini memang program BPJS yang dibayarkan oleh Yakes itu dengan 5 penyakit MCD itu yang kami prioritaskan untuk saat ini seperti itu. Kalau memang nanti Bapak ada riwayat 5 penyakit tersebut, nanti Bapak bisa lapor ke dokter klinik pas Bapak berobat, nanti di sana boleh dikatakan kalau memang Bapak ada riwayat penyakit 5 kronis yang tadi saya sebutkan seperti itu Pak. Gitu. Kalau udah dapat kelas 3? Kalau misalnya dapat kelas 3, kalau ya nanti kalau misalnya Bapak ada memang riwayat MCD 5 penyakit itu, nanti kita daftarkan BPJS-nya sesuai dengan hak kelas Bapak. Kalau misalnya Yakes Bapak kelas 1, kita daftarkan BPJS-nya kelas 1. Tapi kalau misalnya Bapak hak kelasnya kelas 2, BPJS-nya kita daftarkan di kelas 2 juga. Oke bro and sis, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you next video.